Salam jumpa rekan Sokim di mana berada. Saat ini kita akan mencoba untuk memperhatikan terkait dengan judul artikel atau paparan kualitas layanan sanitasi dan pembentukan citra kota. Latar belakang penelitian terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan, di mana banyak wilayah mulai mengalami apa yang disebut gejala mengkota atau perubahan karakter dari rural menjadi urban gitu ya. Jadi dan ini adalah fenomena global, yaitu semakin banyak wilayah memiliki karakter perkotaan, sehingga konteks dinamika dimensi yang ada berubah dari desa ke perkotaan. Dalam sebuah kutipan artikel di sini disebutkan bahwa beberapa faktor akan menjadi tantangan kota. Misalnya adalah terkait dengan bagaimana mengendalikan perkembangan fisik dari wilayah perkotaan, kemudian adanya tantangan terkait dengan fungsi dan pola penggunaan lahan, kemudian adanya pengendalian tata bangunan yang tidak mudah karena semakin beragamnya tantangan dalam mengendalikan bangunan, kemudian perkembangan bangunan yang semakin beragam dan munculnya super blok di beberapa tempat. Permasalahan lain adalah tentang penyediaan ruang terbuka hijau yang semakin susah atau sulit, dan estetika kota kaitannya dengan semakin banyaknya pihak yang memiliki kewenangan atau berperan di dalam pengelolaan kota. Kemudian munculnya ketidakjelasan karakter kota karena tantangan-tantangan yang disebutkan tadi. Ini menjadi bagian dari karakter kota gitu ya. Jadi kita akan coba melihat sanitasi dibandingkan dengan citra kota, sehingga citra ini muncul dari keberadaan karakter kota gitu. Jadi inner side dari citra kota adalah karakter perkotaan. Kemudian penelitian ini dilatar belakangi adanya pengembangan karakter yang berbasis pada budaya dan tradisi atau riwayat dari kehidupan kota. Karakter yang terbangun akan membangkitkan citra sebuah wilayah. Nah, misalnya saja upaya dengan mengedepankan kebersihan untuk memberikan citra kota yang positif bagi warga dan pendatang. Itu misalnya salah satunya dengan upaya dengan menjaga kebersihan perkotaan. Nah, yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah apakah faktor-faktor pembentuk citra kota yang dapat muncul dari layanan sanitasi. Ini misalnya tadi contohnya adalah faktor kebersihan gitu, seperti itu. Apakah ini kemudian dapat memunculkan atau membentuk faktor dari citra kota. Kemudian dari Tojiwa 2011 disebutkan bahwa hasil adaptif kognitif akan memunculkan kondisi potensial, di mana kondisi potensial ini merupakan stimulus bagian kota yang dikenali dan digunakan. Kemudian adanya reduksi dan simplifikasi. Nah, ini beberapa contoh landmark atau bangunan-bangunan yang muncul sebagai pembentuk citra kota gitu, sehingga di mana dengan melihat bangunan ini orang akan dibawa rekognisinya atau pengenalannya kepada kota-kota tertentu. Jadi dengan mensimplifikasi pemahaman bahwa adanya bangunan ini, bahwa ini menanda wilayah, misalnya terkait dengan
Other Torrent yang ada di Magelang, kemudian Jam Gadang di Bukit Tinggi, Tugu Jogja ya, Pal Putih gitu ya. Kemudian di Aceh Masjid Nurul Darussalam, kemudian di Bandung ada Gedung Sate. Citra kota dapat dibentuk oleh 5 faktor, ini disebut oleh Kevin Lynch dalam Image of the City, yaitu path, edges, district, node, dan landmark. Yang pembentukan elemen fisik dapat dipengaruhi oleh karakter fisik alamiah, pengelompokan zona fungsi kota, keberadaan street furniture, konsentrasi aktivitas, dan karakter jalur sirkulasi. Kemudian untuk pembentukan psikologis dapat dibentuk oleh gaya hidup, keakraban, keterlibatan sosial, kelas sosial, dan perbedaan gender. Ini juga saya tampilkan beberapa contoh karakter-karakter alami atau street furniture, konsentrasi aktivitas yang misalnya terjadi di Denpasar, ini kaitannya dengan keberadaan pura, Jogja dengan Jalan Malioboro-nya, Jakarta dengan Bundaran HI-nya, dan patung Selamat Datang. Kemudian 3 komponen citra yaitu adalah identitas, jati diri, yang kemudian secara intrinsik adalah makna yang berhubungan dengan arti kawasan. Struktur adalah kaitannya dengan hubungan objek elemen dengan objek elemen lainnya. Ini contohnya ada di Pantai Losari dan di patung buaya dan hiu yang ada di kota Surabaya. Masalahnya kaitannya dengan kelemahan perencanaan, ada sarana prasarana yang tidak terpadu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan. Nah, ini salah satu konteks permasalahan pelayanan sanitasi di beberapa wilayah kota gitu. Upaya perbaikan kondisi sanitasi dilaksanakan dengan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan. Nah, ini misalnya dengan adanya target percepatan pembangunan sanitasi permukiman dengan target memberhentikan perilaku buang air besar sembarangan, kemudian mengurangi timbunan sampah dan mengurangi genangan, dan mempromosikan strategi sanitasi kota dengan target meningkatkan cakupan layanan air limbah, layanan pengelolaan sampah, drainase, dan air minum. Nah, studi kasus diambil di kota Seribu Sungai atau dikenal atau bernama Kota Banjarmasin. Nah, ini yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai karena memiliki banyak anak-anak sungai yang mengalir di berbagai wilayah atau penjuru kota. Nah, metodologinya dengan konten analisis, yaitu dengan melihat buku putih sanitasi dan strategi sanitasi kota Banjarmasin, dilakukan sintesa teori citra kota, dilakukan di wilayah yang rawan sanitasi, yaitu muka air tanahnya tinggi, yang berawa dan berada di tepi aliran sungai. Kemudian difokuskan bagaimana citra kota dapat dibangun dengan mengidentifikasi komponen yang dapat muncul. Ini membangun citra kota yaitu dengan identitas kompetitif. Dalam buku strategi sanitasi kota ada 5 bagian, mulai dari pendahuluan, kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi, kerangka pengembangan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi, program, dan kegiatan. Kemudian dari buku putih sanitasi melingkupi bahasan mencakup aspek teknis dan non-teknis sehubungan dengan keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian dari cakupan substansi dan status terkait dengan kondisi sanitasi pada aspek teknis dan non-teknis, dan layanan sanitasi dan peluang pengembangan. Disebutkan juga di dalam buku putih ini adalah daerah-daerah yang memiliki risiko sanitasi. Tujuan penyusunan buku adalah sebagai langkah memetakan situasi sanitasi yang bersifat komprehensif untuk dapat menyusun strategi sanitasi kota. Sedangkan kota Banjarmasin sendiri dikelilingi sungai besar dan anak-anak sungainya dari utara dan timur laut menuju ke arah barat daya dan selatan. Ini dapat dilihat di dalam peta di sebelah kiri. Itu sungai besar dengan anak sungainya
dari utara dan timur laut. Ini dari utara sampai timur laut menuju ke arah barat daya dan selatan di laut dengan aliran berpola mendaun atau dendritic drainage pattern. Muncul citra kota sebagai kota 1000 sungai. Sungai menjadi media transportasi baik untuk barang dan penumpang. Jika memperhatikan kembali di sini, di dalam buku ditemukan bahwa rencana pembangunan instalasi pengolahan air Ahmad Yani di Kelurahan Kuripan adalah 500 liter per detik dan IPA pengembangan jadi 1000 liter per detik. Penambahan kapasitas menjadi 3500 liter per detik. Untuk daerah yang belum terlayani, sistem perpipaan direncanakan dengan menggunakan swadaya dari masyarakat. Kemudian air limbah terkait dengan permasalahan permukiman dan industri, yang mana sebagian besar limbah cair domestik dibuang langsung ke genangan air di dasar rumah. Limbah dari industri menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Solusi yang disiapkan adalah dengan membangun IPAL di lingkungan permukiman dan juga menyiapkan tempat untuk industri di luar kota. Pengolahan air limbah yang ada di Banjarmasin meliputi IPAL Lambung Mangkurat, IPAL Pakapuran Raya 2500 meter kubik per hari, IPAL Hasan Basri 5100 meter kubik per hari, dan pengolahan lumpur tinja dan lindi sampah Basirih 2000 meter kubik per hari. Jadi yang besar jadi IPAL Hasan Basri. Pengolahan tangki septik diprioritaskan di 7 kelurahan dengan jumlah kurang lebih 901 unit. Pengembangan IPAL direncanakan di 12 kelurahan dan pengembangan air limbah terpusat ada di Sungai Andai. Sistem pengolahan sampah Kota Banjarmasin mengandalkan di tempat pemrosesan akhir sampah di Banjarmasin Selatan dan TPR rencanakan dikembangkan menjadi stasiun peralihan antara. Pengembangan jaringan persamaan kota disinergikan dengan pengolahan regional Banjar Bakula. Terkait drainase kota dilakukan secara teknis di sisi jalan dengan sodetan dan membangun saluran air penghubung antar kawasan perumahan. Melakukan integrasi drainase kota dengan pengelolaan genangan air. Normalisasi sungai yang ada direncanakan dengan sistem polder atau pompa. Di dalam dokumen strategi sanitasi kota ditemukan beberapa masalah, yaitu terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan-aturan terkait air limbah dan upaya sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pengolahan sungai. Kemudian pengaturan terkait izin mendirikan bangunan, ini peraturan lama yang mewajibkan warga untuk menggunakan tangki septik sesuai standar. Kemudian adanya kebutuhan untuk lahan kering yang mana ini sulit ditemukan di Kota Banjarmasin. Nah, itu dengan keperluan untuk meresapkan air untuk tangki septik. Sehingga tangki septik dengan peresapan dan cupluk tidak sesuai untuk digunakan di Kota Banjarmasin. Secara umum, kondisi septic tank yang digunakan masyarakat belum memadai dan dibuat seadanya. Hal ini berdampak pada kontaminasi bakteri E. coli ke air tanah. Perilaku tidak peduli masyarakat terhadap pentingnya pengolahan air limbah rumah tangga merupakan bagian dari masalah yang ditemukan dalam strategi sanitasi kota. Kemudian, budaya bermukim di bantaran sungai memiliki potensi negatif terhadap keberlanjutan sungai dan lingkungan diakibatkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah di sekitar bantaran sungai. Peningkatan volume sampah perkotaan seiring dengan penambahan jumlah penduduk cenderung bertambah, di mana yang bertambah banyak adalah sampah kering dibanding dengan sampah yang berkarakter basah. Pembuangan sampah terbuka menjadi penyebab bau yang tidak sedap, kemudian adanya gangguan terhadap estetika dan penyebab banjir, dan menjadi potensi tempat penyebaran penyakit. Ini juga ditemukan perilaku untuk membuang sampah ke sungai. Ketersediaan sarana kebersihan yaitu alat angkut sampah secara kuantitatif dan kualitas belum cukup memadai. Kemudian pengelolaan TPA masih juga belum optimal dan pembayaran retribusi sampah belum dikelola dengan baik. Ini termasuk terhadap penerapan aturan daerah 21 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Kota Banjarmasin yang berada di kurang dari 0,16 di bawah permukaan laut mengalami genangan air ketika hujan dan air pasang.
perkembangan kota juga menyebabkan daerah dengan fungsi peradaban terganggu. Hal yang dapat mengenai citra kawasan terkait air minum adalah adanya rencana pengembangan atau penambahan kapasitas instalasi pengelolaan air, kemudian adanya pengelolaan air berbasis swadaya masyarakat, kemudian spam Banjar Bakula karena akan meningkatkan derajat berlaku higienis dari masyarakat. Pengembangan IPAL dan tangki septik milik masyarakat dengan penerapan optimal dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan asri. Pengelolaan sampah dengan pengelolaan timbulan sampah dari sumbernya dan pengelolaan drainase dengan sodetan saluran air, normalisasi sungai, sistem polder dan pompa dapat mengurangi kesan kotor di sungai. Upaya membangun citra kota Banjarmasin perlu difokuskan pada pengelolaan sungai, baik dengan pengelolaan aspek non teknis maupun non teknis atau pendekatan soft structure, kemudian pemahaman peraturan terkait dengan pengelolaan sungai, kelemahan masyarakat, pengaturan sedot tinja, dan lain-lain. Sedangkan secara aspek teknis atau hard infrastructure, pengelolaan sarana prasarana untuk sanitasi. Mengoptimalkan kinerja kelompok kerja sanitasi masyarakat di Banjarmasin yang paling tidak terdiri dari instansi Bapeda, Dinas Cipta Karya Tata Ruang, PLH, PDAM, PDPAL, dan Dinas Kesehatan. Kesimpulannya, aspek fisik kawasan yaitu path dan edges yang berupa aliran sungai berkaitan dengan tempat pada terrain and halt memerlukan prasyarat kebersihan dan aspek sanitasi untuk memberikan citra yang baik bagi kota Banjarmasin. Keberhasilan layanan sanitasi selain berasal dari dukungan pemerintah kota, lebih ditentukan oleh perilaku higienis dari warga. Pengembangan layanan sanitasi dapat dilakukan terlebih dahulu melihat kepada kondisi kota yang telah diukur, diinterpretasi dari hasil penelitian dan penentuan desain program. Dengan adanya ciri unik dan kompetitif, terutama terkait dengan pengelolaan citra sungai yang bersih, dapat menarik investasi dan kunjungan ke kota Banjarmasin, sehingga dapat meningkatkan daya tarik objek yang lain terkait dengan pengelolaan kota.